Selamat pagi saudara-saudara. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan minggu ke-13 dengan tema Merger, Corporate Control, and Corporate Governance. Ini adalah salah satu topik yang menarik dalam bidang keuangan, di mana pada dasarnya perusahaan itu bertumbuh bisa melalui dua cara, yaitu organik dan anorganik. Nah, kalau pertumbuhan organik itu biasanya dilakukan ketika perusahaan memperoleh laba setiap tahun, kemudian laba itu sebagian disisihkan dalam bentuk laba ditahan, sebagian dibagikan dalam bentuk dividen. Nah, laba yang disisihkan itu dipergunakan untuk pengembangan usaha. Jadi tiap tahun perusahaan memperoleh laba, katakanlah 10 miliar, disisihkan 5 miliar untuk pengembangan usaha. Nah, setelah bertahun-tahun, 2, 3, 4 tahun, baru kemudian dia mungkin bisa membuka cabang baru atau mengembangkan usahanya. Nah, namun kalau kita menggunakan pertumbuhan organik seperti itu, tentu membutuhkan waktu yang lama bagi perusahaan, bagi individu untuk memperbesar skala usahanya. Nah, maka di chapter ini kita berbicara tentang bagaimana perusahaan bisa bertumbuh kembang dengan cepat melalui aktivitas merger, restructuring, dan corporate control tersebut. Nah, sebagai contoh begini, dulu ada pengusaha yang belum terlalu dikenal, namanya Haritanu Sudibyo. Nah, ketika tahun 1998, dia sekolah di St. Louis, kemudian oleh orang tuanya disekolahkan di Kanada. Kanada adalah salah satu negara dengan bidang finansial terbaik di dunia. Nah, Haritanu Sudibyo mengambil S1 dan S2 di sana, kemudian dia kembali ke Indonesia. Nah, kembali ke Indonesia pada saat itu tahun 1998 terjadilah krisis. Nah, pada saat krisis, apa yang dilakukan oleh Haritanu Sudibyo? Dia mengambil pinjaman-pinjaman, mencari dana, kemudian dia mengambil alih semua perusahaan yang dulu kita sebut Bimantara. Di mana Bimantara itu adalah milik dari Bambang Trihatmojo, anak Presiden Soeharto. Nah, apa yang dilakukan oleh Haritanu Sudibyo itu adalah menggunakan teknik dan ilmu yang ada di chapter ini. Walaupun ini masih basic-basicnya. Kalau saudara mau memperdalam, nanti akan ada mata kuliah khusus namanya Merger, Restructuring, and Corporate Control. Oke, kita lihat overview beberapa definisi ya yang kita lihat di sini. Yang pertama, takeover. Nah, takeover itu apa? Takeover adalah segala transaksi di mana sebuah perusahaan mengakuisisi, mengambil alih perusahaan lainnya. Nah, kalau takeover ini mengambil alih perusahaan lain dengan cara yang baik-baik, maka disebut friendly takeover, friendly merger. Nah, sementara akuisisi juga hampir sama, pembelian sumber daya suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya. Ya. Nah, kemudian ada pula istilah merger. Mungkin kalau saudara belajar Excel ada istilah merge. Merge itu artinya menggabungkan dua file menjadi satu. Nah, itu juga sama, merger berarti kita menggabungkan dua entitas yang berbeda. Nah, kemudian kita lihat ada beberapa istilah berikutnya adalah statutory merger. Nah, statutory merger ini apa? Acquired firm. Acquired firm itu perusahaan yang diakuisisi dikonsolidasi oleh perusahaan acquiring firm, perusahaan pengakuisisi. Jadi saya ulangi, perusahaan yang diakuisisi dikonsolidasi oleh perusahaan pengakuisisi tanpa lagi ada identitas yang terpisah. Sebagai contoh, dulu kita punya mengetahui yang namanya Carrefour di Indonesia. Carrefour sendiri itu mengambil alih supermarket yang namanya Alfa. Ketika Alfa diambil alih oleh Carrefour, identitas Alfa hilang. Semua berubah menjadi Carrefour. Kemudian Carrefour diambil alih oleh grup Trans Corporation. Nah, kemudian sekarang hari ini semua Carrefour namanya berubah menjadi Transmart. Yaitu yang disebut statutory merger, di mana tidak ada lagi identitas terpisah dan semua menjadi identitas baru. Kemudian ada yang namanya subsidiary merger, di mana acquired firm itu tetap dipertahankan identitasnya. Mungkin saudara masih ingat ada perusahaan
namanya Niaga, Bank Niaga. Nah, kemudian diambil oleh CIMB Malaysia. Nah, apa yang dilakukan oleh CIMB Malaysia? Identitas niaganya masih ada, sehingga sekarang menjadi CIMB Niaga. Sementara ada yang konsolidasi. Nah, konsolidasi berarti kombinasi dua perusahaan atau lebih yang digabung satu menjadi satu, kemudian dibuatlah identitas baru. Contohnya ini adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri itu merupakan penggabungan dari 4 bank, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor, kemudian Bank Bumi Daya, Bank Pembangunan Indonesia, Bapindo. Nah, keempatnya pemilikannya adalah BUMN. Nah, kemudian pada saat krisis tahun 1998, keempat-empat itu dimerger jadi satu, terbentuklah yang namanya Bank Mandiri. Nah, kemudian kita lanjutkan istilah berikutnya adalah go privat. Go privat artinya ini merupakan lawan dari go public. Dulu kalau saudara belajar go public artinya perusahaan kita jual sahamnya di Bursa Efek Indonesia, makanya go public. Nah, kalau go private itu adalah kebalikannya. Perusahaan ini sudah ada di Bursa Efek. Nah, kemudian dia memutuskan untuk keluar dari Bursa Efek. Nah, tentu ketika dia memutuskan untuk keluar dari Bursa Efek, maka dia harus menyiapkan dana untuk membayar pemegang saham publik tersebut. Nah, to go private. Bagaimana kalau misalnya perusahaan tidak memiliki dana? Maka dia bisa menggunakan LBO. Ini ada tulisan LBO. LBO itu singkatan dari leverage buyout. Nah, leverage buyout itu artinya kita menggunakan pinjaman, kemudian pinjaman tersebut dipergunakan untuk membeli saham publik yang ada di masyarakat. Nah, itu namanya LBO. LBO yang diinisiasi, yang diproposali oleh manajemen itu disebut MBO, Management Buyout. Jadi istilah MBO di sini bukan manajemen by objektif, tapi manajemen buyouts, yang artinya LBO yang diinisiasi oleh manajemen perusahaan. Nah, kadangkala ketika perusahaan melakukan itu go public atau go private, nanti ada yang namanya dual class rekapitalisasi, di mana saham itu dibagi menjadi dua, saham kelas A, saham kelas B. Saham kelas A biasanya saham pendiri, saham B adalah saham publik. Ada perbedaan terkait dengan voting rights. Kemudian kita lanjutkan dengan metode untuk mengakuisisi. Nah, kalau yang pertama, negotiated merger. Nah, negosiasi merger ini berarti bersifat friendly. Jadi antara perusahaan yang mengakuisisi dengan perusahaan target firm yang akan diakuisisi, mereka ketemu pemegang saham atau tim manajemennya, kemudian berbicara baik-baik. Nah, nanti disepakati berapa harga transaksinya. Sementara open market purchase berarti kalau saya ingin mengakuisisi suatu perusahaan lain, pelan-pelan di market di Bursa Efek saya beli sahamnya. Tiap hari saya beli terus. Itu berarti namanya open market purchase. Kemudian bisa saja kita melakukan proxy fight. Jadi proxy fight itu pertarungan proxy. Proxy itu apa? Proxy itu kalau belajar PMK dulu namanya proxy statement. Hak suara. Jadi perebutan hak suara. Nah, kita misalnya saya ada rapat umum pemegang saham di Jakarta. Kebetulan saya di Surabaya. Saya tidak mau hadir ke Jakarta. Nah, supaya suara saya tidak hilang, saya bisa membuat statement penyerahan hak suara saya kepada teman di Jakarta. Nah, itu namanya proxy statement. Nah, kadangkala proxy itu semua dikumpulkan sampai mencapai 51%. Dalam rangka apa? Dalam rangka RUPS untuk memperoleh posisi yang namanya presiden direktur, presiden komisaris. Karena untuk menjadi direktur atau komisaris perusahaan berarti kita harus menguasai 51% saham perusahaan. Kemudian berikutnya bisa juga untuk terkait proposal. Misalnya ada masalah kita ingin melakukan akuisisi internal. Akuisisi, kemudian
anti takeover, perubahan anti takeover. Nah, itu harus persetujuan RUPS. Nah, di situ kita bisa bersaing supaya kita memperoleh 51%, supaya apa yang diinginkan oleh pemegang saham bisa terpenuhi. Kemudian tender offer. Nah, tender offer ini apa? Acquirer. Nah, ini perusahaan yang mengakuisisi mengumumkan kepada publik akan membeli suatu saham dengan harga tertentu. Sebagai contoh begini, ada perusahaan namanya Aqua. Nah, Aqua itu sudah go public di Bursa Efek Indonesia. Kemudian suatu waktu dia diakuisisi oleh Danone Prancis. Nah, ketika dia mengakuisisi, maka ada kewajiban Danone untuk melakukan tender offer. Dengan aturan adalah dia harus melakukan tender offer ke saham publik sebesar nilai rata-rata tertinggi dari perdagangan saham selama 30 sampai 60 hari. Silakan saudara lihat peraturannya. Itu tender offer. Kemudian ini berikutnya tidak ada masalah, kita lewatkan data-data. Nah, kemudian di sini beberapa upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk melawan takeover, pengambil alihan. Misalnya ada perusahaan A ingin mengakuisisi perusahaan B. Nah, perusahaan B ini tidak berkehendak untuk diakuisisi oleh perusahaan A. Maka dia bisa melakukan pertahanan diri. Nah, ini ada beberapa di tabel 24.1 dan 24 halaman berikutnya ini. Ini ada beberapa metode. Namun saya cuma jelaskan yang paling sering dipakai. Yang pertama adalah golden parachute. Nah, apa yang dilakukan dengan golden parachute? Golden itu emas, parachute itu semacam untuk penerbang, terjun payung itu menggunakan parachute. Jadi golden parachute itu adalah parachute yang terbuat dari emas. Maksudnya apa? Nah, perusahaan yang akan diakuisisi bisa saja mempertahankan diri dengan cara membuat anggaran dasarnya. Apabila perusahaan itu diakuisisi atau dipindah tangankan pemegang saham yang baru, maka terhadap pemecatan direksi-direksi, pergantian direksi-direksi tersebut, direksi lamanya harus diberi pesangon dalam jumlah besar. Itu yang dimaksud dengan golden parachute. Artinya saudara dikasih terjun payung tetapi yang terbuat dari emas. Okay? Bisa juga teknik berikutnya yang paling sering ada poison pill. Pil poison beracun. Ya, berarti kita menggunakan pil beracun. Sebagai contoh, perusahaan saya mau diakuisisi oleh orang lain. Nah, saya tidak berkehendak, maka apa yang bisa saya lakukan? Saya minum pil beracun. Maksudnya apa? Saya bisa datang ke bank, saya pinjam utang banyak-banyak, sehingga nanti posisi utang saya bisa sangat tinggi. Nah, tentu kalau posisi utang saya sangat tinggi, saya dapat dari bank, uang itu saya simpan di rumah. Nah, ketika perusahaan yang mau mengakuisisi saya melihat rasio utang saya begitu tinggi, tentu mereka berkeberatan. Akhirnya mereka batal. Nah, ketika mereka batal, saya kan tahu penyebab perusahaan ini utangnya tinggi adalah karena saya meminjam uang dan uangnya saya simpan di rumah saya. Akibatnya, begitu orang itu batal mengakuisisi perusahaan saya, maka saya tahu cara menyehati perusahaan saya. Caranya gimana? Saya minum pil penawarnya dengan cara uang-uang tersebut, utang-utang tersebut saya lunasi. Itu namanya poison pill. Berikutnya white knight, yang paling sering juga white knight defense. Artinya apa? Misalnya kalau saya mau diakuisisi, perusahaan saya mau diakuisisi oleh A. Saya tidak senang sama A. Maka saya bisa mencari orang lain, katakanlah si B, untuk menawar perusahaan saya. Nah, jadi saya mencari kuda putih karena saya tidak mau dengan si A, maka si B ini menjadi kuda putih yang mungkin bisa melakukan penawaran terhadap saya sehingga nanti harga saham saya bisa naik. Itu white knight defense. Terus berikutnya adalah divestiture. Divestiture itu apa? Divestiture itu adalah penjualan aset-aset atau sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Sumber daya itu bisa dalam bentuk divisi atau bahkan mungkin anak perusahaan. Sebagai contoh, misalnya kita lihat yang namanya teh. Ada teh yang sekarang Sariwangi,
itu perusahaannya sudah tutup. Sebelum dia tutup, merek Sariwangi tersebut dijual. Dan hari ini, meskipun PT Sariwanginya sudah tutup, Sariwanginya sendiri, teh Sariwangi itu telah dibeli oleh yang namanya Unilever. Sehingga Sariwangi, teh Sariwangi yang beredar di pasar itu adalah sekarang milik dari Unilever. Kalau spin-off adalah pemecahan perusahaan. Ini pernah terjadi di Indonesia pada kasus yang namanya PT Bogasari. PT Bogasari mempunyai dua pabrik, satu pabrik di Jakarta, satu pabrik di Surabaya. Namun kemudian ada lembaga namanya KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Apa yang terjadi? Bogasari adalah menguasai, cenderung monopoli terhadap pasar tepung terigu. Nah, kemudian oleh KPPU diputuskan mereka harus dipisah antara Jakarta dan Surabaya. Sehingga terbentuklah PT Bogasari Jakarta dan PT Bogasari Flour Mill Surabaya. Nah, ketika terpisah tersebut, pemegang sahamnya itu memiliki saham A di Jakarta dan di Surabaya dengan proporsi yang tetap sama. Pro rata distribution. Ini spin-off. Berbeda dengan split off. Kalau split off, pembagian sahamnya belum tentu rata. Mungkin hanya beberapa pemegang saham yang diberikan hak tersebut. Berikutnya kita masuk pada merger. Nah, merger horizontal. Nah, merger horizontal ini apa? Pembelian suatu perusahaan yang dalam lini bisnis yang sama. Sebagai contoh, dulu ada 3 penguasa mie di Indonesia, namanya Supermie, Sarimi, dan Indomie. Nah, ketiga perusahaan ini berbeda. Nah, mereka semua membutuhkan tepung terigu dari Bogasari. Nah, Indomie tentu berada dalam posisi yang menguntungkan karena Bogasari adalah induk perusahaan. Nah, pelan tapi pasti Supermie dan Sarimi kalah bersaing lawan Indomie. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh grup Indofood? Maka Supermie dan Sarimi diambil alih, di merger. Nah, hari ini kita bisa lihat Indomie punya Supermie, punya Sarimi. Nah, itu 3 perusahaan semua milik Indofood. Oke. Itu namanya horizontal merger. Berarti kita mengakuisisi kompetitor kita dalam satu lini bisnis yang sama. Kemudian vertical integration ya atau vertical merger. Nah, sebagai contoh, perusahaan mie Indofood itu ketika dia mau menyalurkan barang ke toko-toko, dia membutuhkan perusahaan logistik. Nah, daripada saya membangun perusahaan logistik itu butuh waktu yang lama, butuh alat transport, butuh kemudian membangun cabang-cabang, maka apa yang dilakukan oleh Indofood? Dia akuisisi suatu perusahaan logistik dan kemudian diubah namanya menjadi Indomarko. Nah, Indomarko itulah yang akan mendistribusikan barang-barang grupnya Indofood ke seluruh toko-toko di Indonesia. Itu vertikal, berarti dalam satu aliran dari hulu ke hilir. Oke. Nah, vertical integration ini bisa jadi 2. Ada kemungkinan forward ke depan dalam kasus tadi, Indofood yang punya Indomie tersebut kemudian mengakuisisi saluran distribusinya dalam bentuk perusahaan logistik, maka itu disebut forward integration. Kalau dia mengakuisisi suppliernya, itu disebut backward integration. Nah, terus ada lagi istilah konglomerat. Nah, kalau konglomerat ini adalah unrelated firm. Sebagai contoh, kita di Indonesia dulu mengenal yang namanya Grup Salim, Grup Indofood. Itu adalah salah satu konglomerat Indonesia. Dulu dia memiliki BCA, mempunyai Indomobil yang bergerak di bidang mobil, mempunyai Indosemen yang bergerak di bidang semen, mempunyai Indomie, kemudian dia mempunyai macam-macam. Ya, itu hubungannya tidak ada sama sekali. Unrelated firm, itu yang disebut konglomerat. Kalau di Korea disebut chaebol. Nah, biasanya terkait dengan aktivitas merger dan akuisisi, maka kalau di luar negeri ada kejaksaan di sana. Nah, di Indonesia ada yang namanya KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
nanti dia akan melakukan perhitungan apakah suatu perusahaan itu akan cenderung monopoli atau tidak. Nah, kalau untuk melihat monopoli atau tidak, itu pergunakan Herfindahl-Index model. Herfindahl-Heiser Index model. Nah, kalau yang sekarang adalah Herfindahl Index. Apa ini Herfindahl Index? Nah, Herfindahl Index ini adalah untuk melihat apakah dalam suatu perusahaan dia itu cenderung terintegrasi atau tidak bisnisnya. Ya, terkonsentrasi pada satu lini bisnis tertentu atau tidak. Nah, kita lihat contoh. Nah, di sini ada perusahaan acquirer. Nah, perusahaan acquirer ini dia mempunyai lini bisnis kimia 500 juta, pendapatannya oil 300 juta, batu bara 200 juta, total 1 miliar. Berarti proporsi pendapatan yang disumbangkan oleh chemical itu adalah 50%, oil 30%, coal, batu bara 20%. Nah, kita hitung Herfindahl Index dengan cara apa? Penjumlahan kuadrat dari pendapatan masing-masing lini bisnis. Nah, lini bisnis ini kita kuadratkan 0,25, 0,09, 0,04. Nah, ketemu 0,38. Nah, di sini dikatakan semakin mendekati angka 1, berarti perusahaan semakin terkonsentrasi, semakin terfokus. Oke, kita lihat di sini. Nah, kemudian perusahaan pengakuisisi ini akan mengakuisisi target firm. Nah, target firm itu mempunyai lini bisnis chemicalnya 200 juta, jualan obat 150 juta, jualan plastik 150 juta. Nah, kita hitung dulu targetnya berapa ini. Ternyata Herfindahl Index-nya adalah 0,34. Nah, ternyata dibandingkan dengan perusahaan pengakuisisi yang 0,38, perusahaan yang diakuisisi 0,34. Berarti perusahaan target firm ini lebih terdiversifikasi. Jadi dia tidak terkonsentrasi pada satu lini bisnis. Nah, bagaimana kalau acquirer ini mengakuisisi target? Berarti penjualannya kita jumlah semua. Sehingga posisinya menjadi kombinasi seperti di bawah ini. Ya. Nah, ternyata ketika acquirer mengakuisisi target firm, yang terjadi adalah kombinasinya sekarang Herfindahl Index-nya menjadi 29. Artinya apa? Acquirer ini ketika mengakuisisi target firm, perusahaannya semakin terdiversifikasi. Jadi yang semula masing-masing 0,38 dan 0,34, sekarang menjadi 0,29. Tentu ini menjadi berita baik. Kenapa? Karena berarti kehidupan perusahaan, pendapatan perusahaan itu tidak tergantung pada satu lini bisnis tertentu saja. Oke? Nah, kalau perusahaan pengakuisisi sudah memutuskan akan mengakuisisi perusahaan X yang diakuisisi. Nah, terus bagaimana metode pembayarannya? Yang pertama tentu bisa dengan cash tunai, ya, bayar semua dalam bentuk cash. Atau yang kedua bisa dalam bentuk pertukaran saham. Misal saya mau mengakuisisi perusahaan A. Nah, saya ingin memiliki perusahaan A itu 100%. Maka sebagai kompensasinya, pemegang saham perusahaan A saya beri sebagian saham perusahaan saya. Itu namanya pertukaran pemegang saham. Sahamnya ditukar. Atau kombinasi antara cash sama pertukaran saham. Oke, nah sekarang bagaimana accounting treatment-nya terkait transaksi merger dan akuisisi. Nah, kita lihat di sini. Nah, katakanlah ada perusahaan yang akan kita beli. Jumlah saham beredarnya 5 juta. Kemudian harganya 10. Berarti totalnya seharusnya saya membayar 5 kalikan 10, yaitu 50 juta. Nah, kemudian saya diminta membayar seharga 20% premium. Berarti harganya 20% di atas $10, berarti $12. Berarti total yang saya bayar adalah 12 kalikan 5 juta lembar sama dengan 60 juta. Oke. Nah, 60 juta inilah yang saya bayarkan kepada pemegang saham perusahaan target firm. Nah, kemudian saya lihat aset-asetnya. Ternyata asetnya, current asetnya 10, fixed asetnya 65, dikurangi kewajiban kepada bank 30. Berarti net asset value-nya, nilai aktiva bersihnya adalah 45 juta. Padahal saya membeli dengan harga 60 juta.
Berarti selisih antara 60 juta dengan 45 juta itu adalah goodwill, nama baik dari si perusahaan yang kita akuisisi. Oke, itu kita masukkan dalam posting akuntansinya goodwill selisih tersebut. Oke, data-data lainnya tidak terlalu penting. Kemudian bagaimana dampak dari transaksi ya. Nah, biasanya target firm, pemegang saham target firm itu akan memperoleh keuntungan karena biasanya akuisisi itu dibeli dengan harga premium seperti contoh tadi, harganya $10 dibeli dengan harga $12. Oke, jadi dia untung $2. Jadi dalam jangka pendek, pemegang saham target firm akan mengalami keuntungan dalam jumlah besar. Namun dalam jangka panjang, ya, biasanya acquirer firm akan memperoleh keuntungan. Oke, nah acquirer firm hari ini mengeluarkan uang, tapi dia tidak berpikir untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang. Oke, kemudian kita lanjutkan. Oke, ini kita lewatkan. Bicara bondholder, biasanya tidak akan berpengaruh melalui aktivitas merger dan akuisisi. Nah, ini bagaimana kalau misalnya kita melakukan internasional merger dan akuisisi. Nah, tentu kalau kita melakukan internasional merger akuisisi ada beberapa hal terkait peraturan-peraturan di setiap negara yang berbeda-beda. Nah, sekarang alasan orang melakukan merger dan akuisisi. Ya, alasan orang, nah tentu dia akan melakukan ekspansi. Ya, merger akuisisi itu dalam rangka ekspansi. Nah, kalau greenfield itu berarti kita ekspansi ke dalam bidang pasar yang relatif baru. Greenfield, jadi lapangan hijau. Oke. Nah, ini kita lihat alasan merger dan akuisisi. Nah, motifnya ada untuk sinergi. Sinergi singkatan dari synchronize energy. Jadi kalau 1 tambah 1 bukan lagi 2, tetapi 3, 4, atau bahkan 5. Itu namanya sinergi. Kalau 1 ditambah 1 sama dengan 2, berarti itu bukan sinergi. Kenapa? Karena baik perusahaan itu berdiri sendiri-sendiri, tetap jumlahnya 2. Nah, yang dinamakan sinergi bila 1 tambah 1 bisa jadi 3, 4, 5. Itu yang sinergi. Motif berikutnya yaitu diversifikasi pendapatan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk restructuring dan penggunaan free cash dan macam-macam, dan termasuk dalam mengurangi pajak. Nah, sekarang kita lihat sumber dari sinergi. Nah, sumber dari sinergi itu apa? Ketika perusahaan digabung jadi satu, maka akan memperoleh biaya operasional yang lebih murah. Ya, ada operating economic. Kemudian ada financial economic. Jadi nanti perusahaan biaya transaksinya lebih murah. Kalau minjem ke bank lebih mendapat bunga yang lebih rendah. Kenapa? Karena ukuran perusahaannya menjadi lebih besar. Increase market power. Sebagai contoh tadi Indomie membeli Supermie dan Sarimi, tentu mereka menjadi penguasa pasar mie instan di Indonesia. Oke. Berikutnya terkait dengan efisiensi dan seterusnya. Oke, ini penjelasannya tadi saya jelaskan di tabel-tabel ini. Nah, ada yang namanya operasional sinergi, yaitu kita memperoleh economic of scale, di mana biaya per unitnya menjadi lebih murah. Kenapa? Karena ada aktivitas-aktivitas yang bisa kita gabung jadi satu. Ya. Kemudian economic of scope-nya juga menjadi lebih besar dalam kita melakukan merger dan akuisisi. Resource complementary, sumber daya yang saling melengkapi. Misalnya Indomie ahli dalam rasa, Supermie ahli dalam marketing, Sarimi ahli dalam misalnya produksi. Nah, itu ketika mereka bergabung menjadi satu di bawah grup Indofood, mereka bisa saling belajar. Oke. Berikutnya sinergi manajerial, juga tim manajemennya bisa saling sharing pengetahuan. Kemudian finansial sinerginya juga tadi kita lihat dengan bergabung berarti volatilitas pendapatan juga semakin berkurang karena adanya diversifikasi ya. Nah, kemudian berikutnya adalah memperoleh kekuatan pasar, market power. Nah, itu yang dilakukan oleh Indofood dengan mengakuisisi Supermie dan Sarimi. Terus berikutnya
biasanya perusahaan mau mengakuisisi bila akuntannya melihat bahwa perusahaan yang akan diakuisisi itu nilainya under value. Nah, tentu bisa dihitung dengan nanti di mata kuliah khusus namanya MACC. Nah, itu yang value motive. Ada pula yang non-value motive. Misalnya ada masalah keagenan. Nah, masalah keagenan bagaimana? Nah, seringkali direksi melakukan kegiatan manajer dan akuisisi dalam rangka memperbesar perusahaan. Nah, masalah keagenannya ada di mana? Nah, ketika dia mengakuisisi, ketika dia memerger perusahaan-perusahaan tersebut, tentu dia mengeluarkan uang perusahaan. Dampaknya apa? Perusahaan itu menjadi lebih besar. Nah, kalau perusahaan itu menjadi lebih besar, maka gaji direksi dan manajernya juga tentu akan meningkat. Yang kedua, hubris hipotesis. Mungkin tim direksi perusahaan pengakuisisi merasa overestimate terhadap kemampuan dia untuk mengelola target company. Ya. Kemudian agensi cost of overvalue equity. Nah, biasa perusahaan-perusahaan ini dari direktur-direktur ini karena memiliki cash dalam jumlah besar, ya dia akhirnya cenderung untuk membeli semua perusahaan-perusahaan even NPV-nya negatif dalam rangka memperbesar skala badan usaha. Nah, berikutnya adalah diversifikasi. Dengan melakukan diversifikasi berarti nanti ada co-insurance of debt. Sebagai contoh, kalau misalnya dua perusahaan berdiri sendiri-sendiri, dapat ke bank itu bunganya mahal. Tapi dengan digabung menjadi satu, maka mereka memperoleh diversifikasi pendapatan dan perusahaan menjadi lebih besar, sehingga ketika datang ke bank, mereka bisa mendapat biaya bunga yang lebih murah. Gelombang merger di Amerika saya lewatkan. Nah, sekarang kita lihat berikutnya, ini peraturan di Amerika. Nah, tadi Herfindahl Index yang tadi telah kita diskusikan itu berbicara apakah suatu perusahaan itu lini bisnis pendapatannya itu terfokus atau tidak. Nah, terkait dengan merger dan akuisisi juga, apakah suatu perusahaan itu ketika merger itu dapat diizinkan oleh pemerintah atau tidak. Nah, itu harus dilakukan perhitungan yang namanya Herfindahl-Huisman Index. Nah, jadi kalau nanti kecenderungan dari hasil merger dan akuisisi adalah cenderung ke arah highly concentrated atau bahkan monopoli, maka KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, akan melarang aktivitas merger tersebut. Nah, HI ini juga dipakai di Amerika, juga dipakai di Indonesia. Bagaimana caranya? Dengan cara menjumlahkan kuadrat dari market share masing-masing yang ada di dalam organisasi tersebut. Sebagai contoh, di sini nanti hasilnya, kalau jumlah HI kurang dari 1000, berarti industri tersebut dengan aktivitas merger dan akuisisi tidak akan terkonsentrasi. Tapi kalau 1000 sampai 1800 itu cenderung konsentrate. Nah, kemudian di atas 1800 cenderung konsentrate dan bahkan bisa mengarah pada monopoli. Tentu hal ini akan dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli. Nah, kita lihat. Sebelum merger, ada 8 perusahaan, masing-masing market share-nya 20, 15, dan seterusnya. Nah, sesuai dengan rumus HAI, maka market share masing-masing ini kita kuadratkan. 20% kita kuadratkan jadi 0,04. Terus kita jumlah semua, ketemu angka 0,1450, kita kalikan 10.000, ketemu angka 1.450. Nah, 1.450 berarti ada di moderately concentrate sebelum dilakukan aktivitas merger dan akuisisi. Nah, kemudian ada perusahaan nomor 7 dan 8 melakukan merger. Nah, kalau mereka merger, berarti market share mereka bertambah menjadi 10%. Apa yang terjadi terhadap HI-nya? Ternyata HI-nya hanya naik sedikit, yaitu 1.500. Berarti dalam posisi tetap moderately concentrate. Berarti biasanya oleh KPPU ini akan diizinkan merger. Terus bagaimana? Kalau misalnya dari perusahaan yang di sini bukan 7 dan 8 yang merger, tetapi 1 dan 2. Nah, kita lihat, kalau perusahaan 1 dan 2 merger, total market share mereka menjadi 20 tambah 15 menjadi 35. Apa yang terjadi? Nilai HHI-nya
naik signifikan menjadi 2050. Berarti 2050 di atas 1800. Berarti kita lihat tadi dengan penggabungan dua usaha ini, ya, nomor 1 dan 2, terjadi konsentrasi dalam satu industri. Nah, ini kecenderungannya tidak akan diizinkan oleh Department of Justice Amerika atau oleh KPPU Indonesia. Nah, ini peraturan-peraturan di Amerika saya lewatkan karena banyak yang tidak relevan. Kalau di Indonesia lebih masuk, nanti silakan pelajari undang-undang antitrust, undang-undang anti monopoli. Nah, di sini juga tidak ada hal yang terlalu penting. Oke? Berakhir perkuliahan hari ini. Selamat pagi.